Selamat siang semuanya, Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dinamika bisnis jasa dan pentingnya pemasaran jasa. Di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama itu ada Cindrawati dan saya sendiri yaitu Selva Melola. Lanjut ke pembahasannya. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Cindrawati. Baik, di sini ada perkembangan industri jasa, yaitu sektor jasa telah mengalami peningkatan yang dramatis dan kini mendominasi sekitar 2/3 dari perekonomian dunia. Di Eropa, sektor ini berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB, sementara di Indonesia mencapai hampir 30%. Hal ini terlihat dari perkembangan berbagai industri seperti perbankan, asuransi, dan telekomunikasi, serta meningkatnya kesadaran organisasi nirlaba untuk meningkatkan orientasi pelayanan. Selanjutnya ada peningkatan konsumsi jasa, terutama di sektor seperti perjalanan, restoran, dan keuangan, dipicu oleh meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Amerika Serikat, pendapatan dari jasa pribadi pada tahun 1985 mencapai lebih dari 1,8 triliun atau lebih dari 58% dari total pengeluaran konsumsi pribadi. Peningkatan konsumsi jasa meningkat 3,6% per tahun, lebih tinggi dibandingkan konsumsi barang yang naik 2% per tahun. Golongan menengah ke atas menjadi kontributor terbesar dalam kenaikan konsumsi jasa ini. Ya, Ya, selanjutnya di sini ada faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis jasa. Sini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama itu perubahan demografis. Ini peningkatan harapan hidup dan populasi usia lanjut memicu permintaan akan jasa travel serta perawatan kesehatan. Yang kedua itu perubahan psikografis, yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong perilaku yang serba instan, mobilitas tinggi, dan konsumsi melalui e-business. Yang ketiga itu ada perubahan sosial, yaitu peningkatan jumlah wanita dalam angkatan kerja menciptakan pertumbuhan pesat di industri jasa seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Yang keempat itu perubahan perekonomian, yaitu spesialisasi ekonomi meningkatkan ketergantungan pada penyedia jasa yang terspesialisasi, contohnya rumah sakit khusus atau kantor konsultan hukum. Dan yang terakhir itu perubahan politik dan hukum, yaitu internasionalisasi, perdagangan membuka peluang untuk internasionalisasi jasa-jasa profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi, yaitu Cindrawati. di sini ada situasi strategis di sektor jasa. Sektor jasa mengalami masa puncaknya seiring meningkatnya golongan menengah ke atas di Amerika Serikat. Namun, saat ini terjadi konsolidasi dan perebutan pasar akibat penawaran yang berlebihan di berbagai bidang jasa, seperti penerbangan, hotel, dan retail. Implikasinya, sektor jasa membutuhkan analisis strategi yang tepat untuk bertahan dan bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya, Sini pembahasan yang selanjutnya itu tentang pengertian jasa. Jasa adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik maupun tidak. Sini menurut Valery A.Z. Halm dan Mary Jo Bittner pada tahun 1996, jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dikonsumsi saat dihasilkan, dan memberikan nilai tambah seperti kenyamanan, hiburan, dan ataupun kesehatan. Intinya, jasa merupakan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud, yang melibatkan interaksi antara produsen dan konsumen. Selanjutnya, Cindrawati. di sini ada karakteristik dan klasifikasi jasa, yaitu karakteristik jasa Griffin tahun 1996. Pertama ada intangibility atau disebut tidak berwujud.
yaitu jasa tidak dapat terlihat, dirasa, atau disentuh sebelum dibeli. Nilai utamanya adalah pengalaman atau kepuasan yang dialami konsumen. Kedua ada unstability atau bisa disebut tidak dapat disimpan, yaitu jasa tidak memiliki persediaan dan umumnya diproduksi serta dikonsumsi secara bersamaan. Dan ketiga ada customization, yaitu customisasi, yaitu jasa sering didesain khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada klasifikasi jasa, yaitu jasa dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kontak konsumen dan kesamaannya dengan operasi manufaktur. Pertama ada berdasarkan tingkat kontak, itu ada pertama sistem kontak tinggi atau disebut high contact system. Konsumen harus menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa, contohnya pendidikan dan rumah sakit. Kedua ada sistem rendah atau low contact system. Konsumen tidak perlu menjadi bagian dari sistem, contohnya seperti reparasi mobil dan terbangan. Selanjutnya ada berdasarkan kesamaan dengan manufaktur. Pertama ada jasa murni, pure service, kontak tinggi tanpa persediaan, contohnya Alibaba. Dan kedua ada jasa semi manufaktur atau quasi manufacturing service, kontak rendah dan memiliki kesamaan dengan manufaktur, contohnya asuransi seperti kantor pos. Selanjutnya ada jasa campuran, mixed service, gabungan sifat jasa murni dan semi faktur, contohnya seperti bengkel dan cleaning. Nah, yang terakhir di sini yaitu kunci sukses jasa. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu memperbarui jasa yang ditawarkan. Ini maksudnya lakukan adaptasi dan pembaruan jasa secara terus-menerus, bukan hanya membuat paket sempurna di awal. Perusahaan yang sukses selalu mencari cara untuk melakukan perluasan, pemutakhiran, dan pemfokusan layanan. Yang kedua itu melokalisasi sistem point of service, yaitu ketersediaan jasa sangat penting karena tidak dapat disimpan. Produsen harus meningkatkan kemampuan mereka untuk menyediakan jasa di berbagai lokasi agar mudah diakses konsumen. Yang ketiga, yaitu melakukan kontrak layanan untuk mengikat konsumen, yaitu menarik dan mempertahankan konsumen melalui sistem kontrak atau status keanggotaan dapat membangun loyalitas dan menciptakan keunggulan kompetitif. Yang keempat, menggunakan kekuatan informasi, yaitu bisnis jasa sangat sensitif terhadap kemajuan informasi. Data mengenai konsumen, transaksi, dan karyawan adalah informasi penting yang membedakan jasa dengan pesaing dan meningkatkan kualitas layanan. Yang terakhir yaitu menetapkan nilai strategis jasa bagi konsumen, yaitu menganalisis masalah jasa seperti pertumbuhan segmen, tingkat persaingan, dan potensi informasi dapat menjadi strategi signifikan untuk meningkatkan bisnis dan pelayanan. Sekian dari kami penjelasan mengenai materi dinamika. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami undur diri. Terima kasih semuanya.